Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Kembali lagi bersama channel Creepy Keriting, channel yang membahas tentang cerita horor, mistis, dan seram. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, alangkah baiknya Anda pasang headset Anda terlebih dahulu. Pejamkan mata Anda, resapi ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Bersama saya, Bang Yon, kita mulai ceritanya. Dan di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang dua orang kakak beradik yang mengalami kejadian mistis di suatu malam ketika mereka sepulang membeli pulsa di konter dekat makam desanya. Dan inilah ceritanya. Halo, namaku Mintoro Rio. Orang-orang biasa memanggilku Rio Ireng atau Rio Hitam. Ya mungkin karena kulitku yang agak gelap dibandingkan saudara-saudaraku yang lainnya. Oh iya, aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku bernama Rian dan adikku bernama Riko. Dan di sini aku akan menceritakan sebuah kejadian mistis yang kualami beberapa tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2019. Pada malam itu, tepatnya pukul 7:30 malam, aku sedang duduk termenung sendiri di belakang rumahku, yang letaknya hanya berjarak sekitar 30 meter dari makam desa. Dan sedang asyik-asyiknya aku melihat YouTube dari HP-ku. Tiba-tiba, ada notifikasi yang memberitahukan bahwa kuotaku hampir habis waktu itu. Lah, waduh, lagi seru-serunya lah kok malah habis. Duh, beli di mana ya? Jam segini Lek Wiro masih buka nggak ya? Gerutuku sendirian waktu itu. Aku pun beranjak dari tempat dudukku yang terbuat dari kayu bambu itu, yang aku buat tepat di bawah pohon mangga. Dan baru saja aku langkahkan kakiku meninggalkan tempat dudukku untuk membeli pulsa di konter Lek Wiro. Tiba-tiba, ku dengar suara memanggil namaku dari dalam rumah. Mas Yo, mau kemana? Ternyata adikku Riko yang sedang berdiri tepat di depan pintu belakang rumahku. Mau beli pulsa kok, mau ikut gak? Jawabku. Ikut mas, suntuk aku di rumah, jawab adikku yang sedang berjalan menghampiriku. Dan kami pun akhirnya pergi bersama, berjalan kaki menuju konter Lek Wiro yang letaknya tak jauh dari rumahku, tepatnya di seberang jalan di sebelah makam desaku. Dan memang, jika ingin ke konter Lek Wiro, aku harus melewati jalan setapak yang letaknya tepat di sebelah utara makam. Sebenarnya kami bisa naik motor waktu itu, tapi kami memilih untuk berjalan kaki sambil menikmati udara segar malam itu. Singkat cerita, akhirnya kami pun tiba di konter Lek Wiro. Lek Wir, pulsa Lek, kataku memanggil-manggil Lek Wiro. Oh alah, kamu yo. Pulsa yo. Oke, berapa yo? Jawab Lek Wiro. 50.000 ya Lek. Buat isi paketan soalnya, jawabku sambil duduk di kursi depan konter yang terbuat dari bambu, yang di tempatku sering disebut lincak atau angkring. Lek Wir, karyawanmu cewek kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Saut adikku waktu itu. Si Puput toh, lawang dia udah nggak kerja di sini dari kemarin.
Udah nggak betah dia, jawab Lek Wiro sambil menerima pembayaran uang pulsa dariku. Walah, buat pemanis malah keluar. Emangnya kenapa, Lek? Gajinya kurang ya, jawab adikku. Enak aja. Ya enggak lah, meskipun konterku kecil, tapi masalah gaji bisa ngalahin gaji DPR. Hahaha, jawab Lek Wiro yang pada dasarnya Lek Wiro adalah sosok penjual yang humoris. Nah, kalau gajinya ngalahin DPR, kenapa dia keluar toh, Lek? Jawab adikku yang terus merasa ingin tahu. Karena sebenarnya adikku menaruh rasa simpati kepada Puput karyawan Lek Wiro tersebut. Ya, aku sendiri juga bingung sih. Pas aku tanya kenapa dia ingin resign, jawabnya sih nggak masuk akal kok, jawab Lek Wiro. Gak masuk akal gimana, Lek? Jawab adikku. Katanya sih setiap mau tutup konter ya sekitar jam 9-an lah kurang lebih. Itu katanya dia mesti denger suara kayak cewek ketawa dari pojokan kuburan situ, kata Lek Wiro menjelaskan. Memang konter Lek Wiro berada tepat di depan makam dan hanya terpisah oleh jalan penghubung antar dusun. Wah, Lek Wir, jangan nakut-nakutin lah, Lek. Tahu sendiri rumahku deket makam. Pulangku juga harus lewat jalan sebelah makam, kataku. Lawang itu kata si Puput kok. Tapi pas dia jelasin itu, ya aku iyain aja. Palingan juga dia nyari-nyari alasan biar bisa resign. Lawang aku yang puluhan tahun di sini loh, nggak pernah dengar apa-apa. Ya maklum lah yo, Puput kan anaknya masih belum dewasa. Jadi mungkin dia belum ada pemikiran untuk kerja dengan tekun. Masih suka kelayapan, kesana kemari. Ya tahu sendirilah anak SMA zaman sekarang, jawab Lek Wiro dengan santainya. Pikiranku yang agak kacau waktu itu kembali menjadi lega setelah mendengar penjelasan Lek Wiro tersebut. Dan kami pun bercerita dan membahas banyak hal dengan Lek Wiro. Sampai tak terasa, waktu pun berlalu dengan cepat. Tepat pukul 10:30 malam, aku pun pamit dari konter Lek Wiro. Dalam perjalanan pulang, aku sempat ragu dan berpikir panjang untuk akan melewati jalan sebelah makam tersebut. Dan ingin memilih jalan lain saja, yang jalannya memutar agak jauh untuk sampai di rumahku. Tapi adikku pun ngeyel dan tetap ingin melewati jalan sebelah makam tersebut. Kok lewat jalan lain saja ya? Perasaanku jadi nggak enak nih, tawarku pada adikku. Nggak enak apanya sih Masyo? Gara-gara omongan Lek Wiro tadi. Kan Lek Wiro tadi juga udah bilang kalau itu cuma alasannya si Puput. Wah kamu ini, kalau kita lewat jalan muter, nanti yang ada kita malah kemalaman. Lagian, apa nggak capek jalan kaki muter-muter? Ya kalau naik motor sih oke aja. Lah ini, kita jalan kaki, jawab adikku yang menyepelekan firasatku waktu itu. Ya iya juga sih kok. Ya moga aja nggak ada apa-apa, jawabku yang agak ragu sebenarnya. Tapi memang benar kata Riko, bila aku lewat jalan memutar, pasti akan cukup menguras tenaga karena jaraknya yang cukup jauh. Sempat aku menyesal kenapa tadi aku tak pakai motor saja dan malah memilih untuk jalan kaki. Setibanya aku di jalan sebelah makam, aku berusaha membuang rasa takutku malam itu. Jujur saja, aku memang merasa agak merinding. Sebenarnya bisa saja aku berlari agar cepat sampai di rumah. Tapi bila aku lakukan itu, aku akan merasa malu pada adikku
karena aku terlihat penakut. Jadi, aku paksa saja diriku untuk tetap terlihat biasa saja. Meskipun sebenarnya aku merasa agak was-was. Dan tiba-tiba, adikku menghentikan langkahnya. Diam terpaku. Pandangannya tertuju makam pojokan yang tepat berada di bawah pohon Kamboja. Lah, malah berhenti. Ayo, udah malam ini, kataku. Tapi adikku tak menjawab. Hanya diam dan badannya agak gemetar. Wajahnya pun memucat. Dan aku pun menjadi agak khawatir waktu itu. Kok? Kamu ini kenapa toh? Ayo pulang, kataku. Tapi lagi-lagi adikku tak menjawabnya. Tiba-tiba, tangannya menunjuk pada makam yang dilihatnya waktu itu. Aku pun mencoba melihat arah yang ditunjuk oleh adikku. Dan benar saja, samar-samar kulihat ada sosok wanita berbaju putih sedang duduk di atas makam yang sedang mengurai-urai rambutnya yang panjang. Aku pun juga terpaku sama seperti adikku. Mulutku tak dapat mengucap satu patah kata pun. Ingin berlari, tapi seperti ada yang menahanku untuk tak bergerak. Ingin berteriak, tapi mulutku seperti kaku dan bisu mendadak. Dan kesadaranku pun kembali pulih ketika wanita itu melihat ke arahku dengan wajah yang agak tertutup oleh rambut. Dia melambai ke arah kami, seperti ingin mengajak kami untuk lebih mendekat kepadanya. Dan seketika itu, aku tarik tangan adikku, dan aku pun berusaha berlari secepat yang ku bisa menuju ke rumah Pak Joko. Pak Joko adalah orang pintar di desaku. Dan setibanya di rumahnya, dengan nafasku yang tersengal-sengal, aku berusaha menceritakan kejadian yang kualami malam itu pada Pak Joko. Singkat cerita, esok pun tiba. Aku, adikku, Pak Joko beserta warga sekitar berbondong-bondong menuju makam yang kuceritakan waktu itu, sambil membawa nasi berkat atau nasi tumpeng. Kami pun mengadakan acara tahlilan atau ritual kirim doa agar diberi keselamatan dari gangguan-gangguan makhluk gaib di tempat itu. Karena, kata Pak Joko, sosok wanita itu kerap muncul akibat ulah dari para pemuda setempat yang sering menggunakan area makam tersebut untuk berpesta minum minuman keras. Warga pun dihimbau untuk tak berbuat semena-mena di area makam tersebut, karena kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat oleh mata kita. Dan semenjak kejadian itu, sosok itu pun tak pernah menampakkan dirinya lagi. Entah dia pergi atau memang tak ingin menampakkan dirinya. Dan cerita pun selesai.